Duel sengit tersaji di pertandingan leg kedua babak perempat final Liga Champions Eropa antara Barcelona yang melawat ke sinyal Iduna Park markas dari Borussia Dortmund. Datang dengan modal kemenangan besar 4-0 di leg pertama yang digelar di Stadion Louis Campenies, tim asuhan Hansi Flick berada di atas angin. Robert Lewandowski dan kawan-kawan hanya butuh hasil imbang untuk bisa melaju ke babak semifinal. Namun, tantangan berat menanti mereka di markas Borussia Dortmund yang terkenal dengan atmosfer panas berkat dukungan luar biasa dari supporter fanatik mereka. Di sisi lain, Borussia Dortmund membutuhkan keajaiban nyata untuk membalikan defisit besar 4-0. Dalam sejarah Liga Champions, hanya Barcelona yang pernah membalikan keadaan dari tertinggal 0-4 menjadi 6-1. Sebuah comeback ikonik yang mereka lakukan saat menghadapi Paris Saint-Germain pada babak 16 besar musim 2016-2017. Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac menurunkan formasi menyerang 3-4-2-1 mengandalkan Karim Adeyemi, Pascal Gross, Max Bayer dan Serhou Guirassy sebagai starter. Di sisi lain, Barcelona tampil dengan skema 4-2-3-1 dengan trio Lamine Yamal, Robert Lewandowski dan Rafinha mendukung lini serang sejak awal laga. Hasilnya, sejak menit awal, tuan rumah langsung tampil menekan. Pada menit ke-11, kiper Barcelona Wojciech Szczesny melakukan pelanggaran di kotak penalti. Pelanggaran tersebut berbuah penalti untuk Borussia Dortmund. Guirassy yang menjadi eksekutor mengeksekusi dengan dingin lewat tendangan Panenka dan membawa Dortmund unggul 1-0. Gol tersebut membuka harapan untuk Borussia Dortmund. Tak berhenti sampai di situ, tekanan terus dilancarkan oleh Borussia Dortmund. Remy Bensebaini, Bayer dan Adeyemi secara bergantian mengancam gawang Barcelona. Namun, Wojciech Szczesny tampil gemilang dengan serangkaian penyelamatan penting. Babak pertama pun berakhir dengan skor 1-0 untuk tuan rumah. Tetapi, Barcelona masih memimpin secara agregat 4-1. Memasuki babak kedua, Dortmund tetap tampil agresif. Szczesny kembali menjadi penghalang utama dengan penyelamatan beruntun atas peluang dari Adeyemi dan Gross. Namun, tekanan akhirnya berbuah hasil. Lewat skema sepak pojok, Bensebaini menyundul bola tajam ke tiang jauh yang kemudian dibelokkan oleh Guirassy menjadi gol kedua Dortmund. Skor pun menjadi 2-0 dan agregat menipis menjadi 4-2. Namun, harapan supporter tuan rumah sempat meredup saat Remy Bensebaini mencetak gol bunuh diri. Umpan silang Fermin Lopez mengenai dirinya dan berubah arah masuk ke gawang sendiri, membuat Barcelona mencetak gol tandang pertama di laga ini. Agregat pun kembali melebar menjadi 5-2 untuk tim tamu. Meski begitu, Dortmund pantang menyerah. Serhou Guirassy menyelesaikan hat-tricknya setelah memanfaatkan kesalahan sapuan Ronald Araujo. Bola liar jatuh di depan Guirassy dan langsung dikonversi menjadi gol ketiga Borussia Dortmund. Skor 3-1 membuat agregat kini 5-3 untuk Barcelona. Sayangnya, meskipun Dortmund tampil heroik dan menang di leg kedua, kemenangan 3-1 itu belum cukup untuk membalikan keadaan. Barcelona tetap unggul dalam agregat 5-3 dan berhak melaju ke babak semifinal, di mana mereka akan menghadapi pemenang antara Inter Milan dan Bayern Munchen yang baru akan bermain pada Kamis 17 April dini hari di San Siro. Penyerang tajam Borussia Dortmund Serhou Guirassy dinobatkan sebagai man of the match dalam laga leg kedua perempat final Liga Champions menghadapi Barcelona. Meski timnya harus tersingkir secara agregat 3-5, penampilan Guirassy tetap mencuri perhatian dunia usai mencetak hat-trick ke gawang raksasa Katalan tersebut. Aksi luar biasanya tak hanya terbatas pada laga ini. Guirassy kini menjadi top skor sementara Liga Champions UEFA musim 2024-2025 dengan torehan impresif 13 gol. Catatan tersebut menempatkannya sedikit di atas dua bintang Barcelona, yaitu Rafinha yang mengoleksi 12 gol serta Robert Lewandowski yang mengemas 11 gol. Sayangnya bagi Guirassy, langkah Dortmund di kompetisi ini terhenti sehingga peluangnya untuk menambah pundi-pundi gol sudah tertutup. Sebaliknya, baik Rafinha maupun Lewandowski masih berpeluang besar untuk menyalipnya, mengingat Barcelona telah memastikan tiket ke semifinal dan akan berjumpa dengan pemenang antara Bayern Munchen dan Inter Milan. Meskipun demikian, kiprah Guirassy tetap layak mendapatkan apresiasi tinggi. Di tengah ketatnya persaingan Liga Champions, ia menunjukkan konsistensi luar biasa sebagai ujung tombak mematikan. Musim ini menjadi bukti bahwa Guirassy bukan sekedar penyerang oportunis, melainkan seorang predator sejati di level tertinggi sepak bola Eropa. Di sisi lain, kekalahan 1-3 dari Borussia Dortmund di leg kedua perempat final Liga Champions
memang terasa pahit bagi Barcelona. Tak hanya karena gawang mereka kebobolan 3 kali, tetapi juga karena hasil tersebut mengakhiri catatan impresif 24 laga tak terkalahkan sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, pasukan Hansi Flick berhasil mencatatkan 20 kemenangan dan 4 hasil imbang di semua kompetisi. Sebuah pencapaian yang mencerminkan kestabilan performa mereka musim ini. Meski mengalami kekalahan perdana di tahun kalender ini, Barcelona tetap melangkah ke semifinal Liga Champions berkat keunggulan agregat 5-3 atas Borussia Dortmund. Lebih dari itu, harapan mereka untuk meraih treble winners masih sangat terbuka. Di bawah komando Hansi Flick, sosok yang pernah membawa Bayern Munchen meraih treble bersejarah pada musim 2019-2020, El Barça menunjukkan konsistensi dan ketangguhan di semua kompetisi. Selain tiket semifinal di Liga Champions, Barcelona saat ini memimpin klasemen sementara La Liga dengan keunggulan 3 poin atas rival abadi mereka Real Madrid. Mereka juga telah mengangkat trofi Supercopa de España dan berhasil menembus final Copa del Rey usai mengalahkan Atletico Madrid di babak semifinal. Dengan demikian, Barcelona masih berpeluang merebut 3 gelar prestisius musim ini. Namun, jalan menuju treble tentu tidak akan mudah. Di semifinal Liga Champions, mereka akan berhadapan dengan pemenang laga antara Bayern Munchen dan Inter Milan, dua tim kuat yang juga mengincar treble pada musim ini. Kekalahan dari Dortmund menjadi peringatan penting bagi Hansi Flick untuk segera mengevaluasi sektor pertahanan yang sempat tampil rapuh di leg kedua. Jika mampu memperbaiki kelemahan tersebut dan menjaga ketajaman di lini serang, Barcelona punya peluang besar menjadikan musim ini sebagai salah satu yang paling bersejarah dalam sejarah klub. Leg pertama semifinal Liga Champions dijadwalkan akan berlangsung pada 29 April 2025, sementara leg kedua akan digelar pada 6 Mei 2025. Dua laga tersebut akan menjadi ujian sejati bagi ambisi besar Barcelona di musim yang penuh potensi ini.